Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Salam sejahtera untuk ibu bapak dan saudara-saudara sekalian. Sudah lama kita tidak mengadakan persekutuan PA berhubung dengan keadaan yang memaksa kita untuk tetap tinggal di rumah saja. Meskipun demikian, ibu bapak sekalian, keinginan untuk bersekutu itu masih ada di antara kita. Bagaimana mungkin kita bisa tidak beribadah? Kita selalu ada kerinduan untuk beribadah, meskipun bentuk ibadahnya harus disesuaikan dengan keadaan zaman atau keadaan yang harus kita perhitungkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita akan mencari firman Tuhan untuk kita saat ini melalui pembacaan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi tadi. Kita akan membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat yang pertama hingga sampai yang ke-11. Demikian surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dan dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kita baca ini tadi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang memperlihatkan bagaimana hubungan antara Rasul Paulus dan jemaat di Filipi itu sangat baik, sangat mesra, penuh kasih, sehingga dalam pembukaan surat tadi nampak bahwa Rasul Paulus setiap kali membicarakan jemaat di Filipi itu selalu dengan sukacita. Mengapa demikian? Karena ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa jemaat di Filipi itu mendapat tempat istimewa dalam diri Rasul Paulus. Yang pertama adalah kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan padaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Jadi jemaat di Filipi rupanya sangat membantu, sangat suportif terhadap Rasul Paulus.
dalam duka maupun suka. Dan berikutnya juga kualitas persekutuan dari jemaat di Filipi itu dipuji-puji oleh Rasul Paulus, karena sejak mereka didirikan jemaat itu sampai hari ketika surat ini diterima, kualitas persekutuan itu memang pantas dipujikan. Ini yang membuat Rasul Paulus berbangga dengan jemaat di Filipi. Berikutnya juga Rasul Paulus meminta bahwa jemaat ini ada pertumbuhan. Jemaat ini tidak hanya terhenti ketika didirikan oleh Rasul Paulus, namun juga agar jemaat ini bertumbuh. Bertumbuh yang seperti apa? Pasal 9 saya bacakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Rasul Paulus meminta kepada jemaat di Filipi agar mereka itu mempunyai pengetahuan yang benar mengenai apa yang baik, apa yang suci, apa yang tidak bercacat, sehingga mereka itu memiliki hal-hal itu tadi. Dan juga apa yang mereka ketahui itu terlahir di dalam buah-buah kebenaran. Jadi rupanya Rasul Paulus meminta agar jemaat ini bertumbuh, tidak hanya ada, tapi bertumbuh dalam segala situasinya, dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik, dalam kesetiaannya pada firman Tuhan, dan agar mereka nanti pada hari Kristus itu penuh dengan buah-buah kebenaran. Sesuai yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi ketika Rasul Paulus menulis suratnya ini mungkin juga bermanfaat untuk refleksi kita pada saat ini. Saat ini kita mematuhi imbauan dari pemerintah dan para tenaga medis agar kita di rumah saja, agar kita tidak menjadi alat dari persebaran virus yang meskipun namanya bagus, corona itu artinya mahkota, tetapi virus ini mematikan. Dan cara untuk supaya virus ini tidak membiak adalah dengan memutus rangkaiannya. Tapi justru cara itu berhadapan dengan kebutuhan kita untuk bersekutu. Kita tidak mungkin tidak bersekutu. Kita adalah orang-orang Kristen ini selalu rindu untuk beribadah. Namun ada pada situasi seperti sekarang ini, cara kita beribadah harus disesuaikan agar kita tetap bersekutu dengan sesama umat Tuhan maupun dengan Tuhan sendiri, tanpa harus berjumpa muka. Dan ini dengan teknologi informasi digital dimungkinkan kita bersekutu seperti sekarang ini di sekitar firman Tuhan, meskipun tidak berhadapan muka. Di dalam persekutuan seperti ini ada kerawanan. Di dunia online atau di dunia internet ini sudah lama diketahui beredar hal-hal yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan kita sekarang ini seperti dipaksa untuk masuk ke dunia digital, dunia online, dunia internet. Nah, di sini justru panggilan kepada kita untuk memperlihatkan bagaimana kita di dunia yang
serupa belantara ini tetap memperlihatkan kasih dan buah-buah kebenaran yang dari Kristus. Saudara, seringkali kita di dunia internet ini berbagi informasi yang mungkin baru, menarik, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Orang menyebutnya hoax. Nah, ini beredar dengan luas di dunia internet ini yang membuat kita kerepotan, karena di situ ada hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak membangun jemaat. Karena itu mari kita juga membantu agar berita-berita atau informasi yang tidak benar itu tidak merasuki anggota keluarga kita, terutama adalah para lansia, para pemuda, anak-anak. Ini mudah sekali terpapar oleh informasi-informasi yang tidak benar. Karena itu kita justru dalam istilahnya dalam keadaan diisolasi seperti ini, justru harus saling membantu, saling mengingatkan agar kita bisa menjalani proses ini dengan lebih tenang dan optimis, sehingga ketika wabah ini selesai kita juga bisa mengerjakan tugas-tugas kita seperti biasanya. Badai pasti berlalu. Kalau sudah malam juga berganti siang, kita pun percaya bahwa keadaan yang normal akan kembali seperti dulu, tapi keadaan itu sudah penuh dengan pelajaran yang kita dapatkan dalam masa-masa kita berada dalam wabah corona ini. Di dalam keadaan yang katakanlah kurang menguntungkan seperti ini, Tuhan justru bekerja dengan caranya. Tuhan justru bekerja untuk mengajar kita. Tuhan bekerja untuk membuat kita semakin meningkat, semakin unggul dalam situasi yang keras atau yang menyulitkan seperti sekarang. Kita perlu membantu saudara-saudara kita yang berusia lanjut, yang masih anak-anak, yang ekonominya lemah, yang perlu bantuan, yang mobilitasnya terbatas, agar mereka ini bisa juga menikmati kehidupan mereka dengan lebih dengan normal, dengan tidak ada hambatan. Kiranya kita juga mendoakan saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang harus, anak-anak khususnya yang harus memasuki pelajaran dengan online. Ini merepotkan tapi juga penuh tantangan, ya. Dan tidak hanya anak-anak sendiri tapi orang tuanya juga dibuat repot, dan semoga ini membuat mereka malah menjadi semakin paham, semakin tidak gaptek, dan kita bisa bersekutu dengan cara apapun, dengan media yang tradisional maupun media yang canggih seperti ini pun bisa kita lakukan. Dengan demikian maka tidak ada halangan bagi kita untuk bersekutu dengan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, sama seperti kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Meskipun mereka tidak ketemu, tapi mereka bisa saling mendoakan, bersekutu, dan kita menjadi saksinya dalam pembacaan pada hari ini. Kiranya Tuhan menyekutukan kita satu dengan yang lain dan juga dengan Tuhan sendiri,
untuk melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini. Tuhan memberkati. Amin.